Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak mengkisahkan tentang Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram Islam, bagian 19. Para pecinta dan para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Bupati Madiun begitu terpesona akan Nyai Adisara, abdi dalam Mataram, walaupun telah berumur, namun semuanya masih kencang, molek, pokoknya, pas banget bisa membaca mindset Bupati Madiun. Nyai Adisara mengungkapkan bahwa Panembahan Senopati sudah menganggap Bupati Madiun sebagai ayahandanya. Lah dari sudut pandang Panembahan Senopati, memang naksir dengan Retno Jumilah, sehingga kalau menjadi istrinya kan berarti jadi mertuanya, makanya sekarang anggapannya calon mertua atau bahkan sudah menganggap ayahanda. Karena Bupati Madiun begitu terpesona dengan Nyai Adisara, maka Bupati Madiun langsung hooh aja. Sampaikan kepada Ananda Senopati, sesungguhnya aku tidak berniat memusuhinya. Permusuhan datang hanya dari para adipati dan Bupati Bangwetan, begitu kata Bupati Madiun. Nyai Adisara begitu senang, namun ia tahan dulu, soalnya tugasnya berlangsung dengan sukses. Saking senengnya, Nyai Adisara tersenyum-senyum terus sehingga Bupati Madiun tambah kelenger, dan makin kelepek-kelepek aja. Nyai Adisara memohon pula kepada Bupati Madiun, agar kakinya disiram air dan siramannya ditampung di bokor. Airnya akan digunakan untuk mandi dan minum. Para pecinta dan para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Dari sudut pandang Bupati Madiun, begitu terpesona dengan permintaan tersebut. Lah wong sekelas Panembahan Senopati kok mau minum air bekas cuci kaki Bupati Madiun. Berarti sudah demikian menghormati Bupati Madiun, ditambah lagi, yang minta Nyai Adisara. Oke, iya. Tambah seneng aja Nyai Adisara berhasil melaksanakan tugasnya. Segera ia menghaturkan hormat, dan tak lupa kerlingan mata serta senyum yang manis, memohon pamit untuk menyampaikan pesan kepada Panembahan Senopati, bahwa Bupati Madiun setuju menganggap anak kepada Panembahan Senopati. Akibatnya cukup dahsyat, hampir separuh bala tentara Bangwetan meninggalkan Madiun. Lah wong pikirnya tidak bakalan jadi pertempuran kok, karena Bupati Madiun sudah menganggap anak untuk Panembahan Senopati. Jadi tentu saja tidak bakalan terjadi pertempuran. Sebagian lagi tetap tinggal di Madiun. Adipati Bangwetan menganggap ada yang gak beres, wong sudah 2 kali kok Mataram menggempur Madiun, mosok tiba-tiba damai. Apalagi ada Ki Juru Mertani sang ahli strategi. Jadi ada strategi tersembunyi yang akan dipersiapkan, sehingga lebih baik dia tetap stay di Madiun. Begitu pikir sebagian adipati Bangwetan. Setelah berhasil menjalankan tugas yang dibebankan kepada Nyai Adisara, Ki Juru Mertani meminta Panembahan Senopati ke Sunan Kalijaga, mohon agar diberikan baju Kiai Gundil atau Kiai Antakusuma. Apa itu baju Kiai Gundil atau Kiai Antakusuma? Para pecinta dan para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Apa sih istimewanya baju Kiai Gundil atau Kiai Antakusuma itu? Ketika para wali songo sedang mendirikan Masjid Demak dan sedang berzikir di dalam masjid, tiba-tiba jatuh sebuah bungkusan dari atas. Kemudian didekati oleh Sunan Kalijaga. Bungkusan itu berupa kulit kambing, pasujudan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kain pakaian Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Sunan Kalijaga, bahan kain tersebut dibuat baju, karena akan menjadi pakaian para raja yang berkuasa di tanah Jawa. Selain itu, dipercaya pakaian ini akan membuat pemakainya sakti mandraguna, kebal terhadap berbagai senjata seampuh apapun.
Segera Panembahan Senopati pergi menuju Kadilangu, untuk bertemu Sunan Kalijaga untuk meminta baju Kiai Gundil alias Kiai Antakusuma. Sunan Kalijaga begitu senang kedatangan Panembahan Senopati. Kedua orang ini masih ada hubungan saudara walaupun cukup jauh, karena sama-sama ada hubungan dari terah kerajaan Majapahit. Sunan Kalijaga merestui langkah Panembahan Senopati, dan memberikan baju Kiai Gundil atau Kiai Antakusuma kepada Panembahan Senopati. Kemudian Panembahan Senopati mohon pamit, dan kembali menuju Madiun untuk menggempur Madiun. Para pecinta dan para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Ki Juru Mertani alias Adipati Mandaraka begitu senang melihat Panembahan Senopati kembali ke Madiun dan berhasil mengenakan baju Kiai Gundil. Kondisi pasukan Madiun memang terpecah. Sebagian pasukan Bangwetan sudah kembali ke daerah masing-masing, jadi singkat kata, kekuatan pasukan Madiun cuma tinggal setengahnya saja. Pada pagi-pagi buta, pasukan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati mengamuk dan menyerang pasukan Madiun. Panembahan Senopati begitu gagah, mengendarai kuda yang bernama Puspa Kencana, berbaju Kiai Gundil, dan menggenggam tombak Kiai Pleret, menggempur di barisan depan layaknya seorang road captain. Prajurit Madiun yang diperkuat pasukan Bangwetan kocar-kacir terkena amukan Panembahan Senopati. Pasukan Madiun berusaha melukai kuda Panembahan Senopati, berbagai sabetan pedang, tombak dan keris banyak melukai kuda Panembahan Senopati Puspa Kencana. Para pecinta dan para subscriber channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Menjelang siang, kuda Panembahan Senopati luka parah dan akhirnya mati. Namun tetap saja Panembahan Senopati mengendarai kudanya itu, dan ajaib, layaknya zombie saja, kuda itu menuruti kemauan tuannya. Berbagai tombak dan senjata tajam menghujani Panembahan Senopati, namun Panembahan Senopati tidak terluka sedikit pun. Kejadian mengenai kuda Puspa Kencana yang sudah mati, namun masih bisa berlari menuruti kemauan tuannya itu, akhirnya diketahui oleh Ki Juru Mertani. Apa yang akan dilakukan oleh Ki Juru Mertani? Bagaimana kelanjutannya? Swabar dulu dong, ikuti terus cerita selanjutnya di channel YouTube kesayangan kita, channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu, silahkan ikuti kisah-kisah selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.